mungkin bisa dibilang kuntilanak gitu ya. Jadi kok saya senterin pakai lampu motor kayak gak ada jalan kata saya gitu kan. Udah akhirnya saya ikutin tuh kata dia. Di situ mah memang kayak gitu pada iseng, jangankan orang luar, istilahnya yang pribumi aja kadang suka diisengin kata dia. Udah banyak kejadian Udah banyak berarti ya? kejadian di situ tuh jadinya gitu kan. Selamat datang di Bunga Tidur. Episode kali ini kita kedatangan seorang ojol yang dimana beliau punya cerita misteri dan hal-hal yang di luar nalar kita. Beliau pernah disasarin ke satu tempat dan itu nggak cuma hanya beliau yang ngerasain tapi bersama penumpangnya. Buat kalian yang punya hal-hal misteri dan hal-hal mistik lainnya, kalian boleh hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Halo Bang Tama. Ya. Gimana perjalanan ke sini? Lumayan lah. Lumayan ya. Agak lumayan jauh juga soalnya ya Bang. Bang asli mana Bang? Asli Bogor. Oh, asli Bogor. Dong manggilnya. Ya boleh lah. Oke Bang, Abang udah berapa lama jadi ojol? Udah jadi ojol tuh dari 2016-an ya. 2016. Sampai sekarang main lama ya Bang ya. Lumayan. Tapi sebelum jadi ojol, Abang pernah kerja di ekspedisi juga Bang? Pernah di ekspedisi. Ketika pas zamannya Covid itu kan ngojek sempat agak kurang lah. Akhirnya waktu itu sempat beralih profesi ke ekspedisi, ke salah satu ekspedisi. Selama Abang kerja di ekspedisi, Abang pernah ngalamin hal-hal mistis gak Bang? Pernah, kebetulan cakupan wilayahnya itu pinggiran kota ya, daerah kabupaten gitu kan. Waktu itu di perbatasan Bogor Sukabumi gitu kan. Jadi waktu itu ada satu kampung, pengiriman ke satu kampung. Jadi akses jalannya itu kalau kita mau menuju ke kampung itu tuh kita ngelewatin pemakaman umum dulu. Wah. Di pemakaman umum dulu, dan konon gitu maksudnya kata penduduk sekitar gitu kan, kalau lewat situ tuh mendingan sesudah maghrib daripada sebelum maghrib atau mendekati maghrib gitu. Oh jadi dibalik ya, sesudah maghrib mendingan ngelewatin itu sesudah maghrib dibalik daripada sebelum maghrib. Karena saya tidak begitu menghiraukan lah waktu itu kan, kondisi paket masih banyak gitu kan, pengen buru-buru selesai kerja gitu kan. Akhirnya saya tetap kekeh ngelewatin itu sebelum maghrib ke kampung itu. Jadi akses jalannya itu lewatin pemakaman umum. Ketika pas lewatin pemakaman umum itu, di sebelah kiri itu ada kayak pos ronda, terus ada pohon beringin. Kan jalannya agak menikung kayak gitu ya. Nah pas saya agak menikung, tiba-tiba kok motor mati kata saya. Padahal fungsi starter atau motor bagus lah gitu maksudnya. Pas udah itu saya coba di standar 2 kayak gitu kan. Oh diangkat ya? Diangkat standar 2. Saya starter gak bisa. Jadi kalau misalnya kita posisi celah itu kan tangan pasti kan kedua-duanya ke stang kan. Iya. Posisi kedua kita stang, kaki ke belakang gitu kan. Nah pas saya nyelah itu, jadi saya sih nggak ngeliat langsung, cuman lihat dari spion sebelah kanan. Itu jelas deket gitu, maksudnya kelihatan. Jadi bentuknya itu kayak semacam pocong berdiri kayak gitu. Itu terlihat jelas di spion. Tapi saya sempat nengok kayak gitu nggak ada. Hah? Iya. Jadi saking takutnya udah kabur. Tapi sebelumnya emang Abang lihat dulu di spion gitu? Lihat di spion. Pas saya nengok ke belakang nggak ada. Gak ada? Itu saking takutnya akhirnya kabur.
Motor tinggalin. Itu motornya tinggal. Tinggal. Kan itu masih banyak paket bang, gimana itu? Bas sih, akhirnya dibantu warga. Oh minta tolong ke minta warga. tolong ke warga. Akhirnya dibantu warga, ditemenin. Saya akhirnya dikasih tahu sama warga lah gitu maksudnya. Dan kali mendingan udah maghrib aja kalau lewat situ mah gitu maksudnya. Oh iya pak, ya udahlah gitu kan. Terus apa namanya? Ada tuh Akhirnya yang tapi itu motor nyala lagi bang. nyala lagi normal. Normal nyala. Seperti biasa aja. Hidup lagi gitu. Hidup lagi normal. Lanjut bang. Terus di daerah ada namanya kampung apa ya? Kampung Cipucang gitu kan. Daerah perbatasan. Jadi kalau akses jalan ke situ tuh di kanan tuh tebing. Di kiri di kanan tuh jurang, di kiri tuh tebing. Jadi sepanjang jalan itu tuh gak ada rumah apa-apa. Penerangan jalan pun minim. Masih Jadi, tanah kosong gitu. Masih Ya? tanah kosong gitu kan. Di bawah tuh kali. Jadi jalannya cuman cukup untuk buat 2 motor doang. Kecil gitu kan. Sempit ya. Dan setiap apa ngelewatin jalan itu tuh selalu aja ada gangguan kayak suara-suara aneh. Suara apa tuh bang? Kayak semacam suara nangis gitu kan. Suara ketawa. Terus yang paling sering itu kayak suara-suara ayam. Anak-anak ayam. Itu setiap hari tuh abang lewat jalur situ terus ngirimnya? Iya. Setiap hari? Setiap hari. Dan itu selalu ada suara itu? Nggak selalu sih, tapi sering. Sering? Gitu. Sering. Memang kalau di sana kan memang daerahnya agak apa ya? Agak jarang rumah-rumah gitu, nggak sepadat di kota, jadi agak sepi. Penerangannya juga minim kayak gitu kan. Sering. Mungkin karena itu perbatasan mungkin ya, belum terakses juga Terakses gitu ya. jalannya. Tapi cuman gimana lagi, udah cuman hanya jalan itu aja ya. Lanjut bang. Terus apa namanya? Kalau apa? Kayak penampakan sepintas kayak gitu sering terlihat. Apalagi kalau misalnya kondisi apa? Kayak hujan rintik-rintik gitu bang. Iya. Rintik-rintik kayak gitu. Sering ada penampakan sepintas kayak apa? Itu apa bang yang sering lu lihat bang? Yang paling sering lihat sih kayak semacam sosok kayak apa ya? Kuntilanak mungkin ya. Itu kayak apa? Yang kayak di bergelantungan di pohon kayak gitu. Gelantungan? Itu lu lihat langsung bang? Jelas langsung. itu? Jelas gitu maksudnya. Cuman mungkin apa ya? Tidak terlihat jelas mukanya buram gitu. Cuman terlihat wujudnya gitu. Ada. Itu reaksinya bang gimana bang pas lu ketemu gitu? Awal-awal sih saya takut. Awal-awal takut gitu kan. Tapi karena kita istilahnya makin sering gitu dan sering ke wilayah situ juga, ya akhirnya biasa aja. Jadi hal biasa. Jadi ya. hal biasa gitu kan. Cuman dia istilahnya apa ya? Kita juga numpang-numpang lah gitu maksudnya. Permisi lah. Permisi gitu kan. Ya kita cuman kerja cari nafkah gitu kan. Memang kita apa? Wilayahnya ke situ ya mau gak mau gitu kan karena kerjaan kita gitu kan. Itu berapa lama bang selama lu di ekspedisi itu? Di ekspedisi itu pas zamannya Covid berarti 2019 sampai terakhir tuh 2023. Lumayan cukup lama berarti. Lumayan. Itu bener-bener off, lu udah nggak ngojek lagi gitu bang? Masih tetap. Oh masih tetap kalau misalnya istilahnya ngebagi waktu lah istilahnya gitu. Cuman kan kalau apa? Karena waktu itu mungkin istilahnya penghasilan ojek tidak mencukupi. Soalnya kan opsi lain. dibatasi untuk berkerumun. Iya betul bang. Jadi mau nggak mau abang lari dulu ke ekspedisi. Iya. Lanjut bang. Ini makin menarik nih, baru diceritain tapi makin menarik banget. Lanjut bang. Kalau yang selama jadi ojol tuh yang paling istilahnya apa ya, serem lah gitu maksudnya. Yang paling serem, yang paling menakutkan itu yang waktu pas saya dapat orderan ke daerah Parung Panjang. Oke.
Waktu itu tuh saya dapat orderan sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam. Kalau saya kan jadi kalau ngojek gitu keluarnya sore pulangnya pagi gitu kan. Saya dapat orderan itu jam 11 malam di Ciawi. Di Ciawi dapat orderan tuh. Biasalah kita chatting gitu kan, posisi jemputnya di mana gitu kan. Udah chatting, dikasih tau lah di dekat sekolahan. Akhirnya ya udah saya menuju lokasi. Lama tuh orangnya nggak keluar. Saya chatting kan, Kak saya udah di sini, udah di titik jemput di sekolahan. Oh ya bentar mas, tungguin bentar ya, jangan kemana-mana kata dia. Oh iya kak. Itu lama, saya sekitar nunggu tuh 15 menitan kurang lebih. Terus akhirnya si penumpangnya datang gitu kan. Udah biasa dibawa gitu kan, kita ngobrol biasalah gitu, maksudnya basa-basi gitu kan. Nah kalau kita dari arah Ciawi gitu kan, kita akses jalannya itu menuju ke jalan raya Jalan Baru, Kedung Halang. Nah sesampai di Kedung Halang, si penumpang ini minta akses jalan ke lewat Atang Senjaya. Cuman saya gak berani kalau lewat situ karena kan kondisi jalannya itu sepi lah, terus rawan lah gitu, maksudnya saya gak berani. Akhirnya saya saranin buat lewat jalan raya Parung gitu kan. Dari situ tuh si penumpang kayak bete gitu kan, saya tanya juga diam aja, ya udahlah biarin kata saya. Udah saya lewat jalan raya Parung seperti biasa gitu kan. Pas sampai daerah Cisauk kalau nggak salah, daerah Cisauk mau masuk Parung Panjangnya itu, sebelum Parung Panjangnya dia minta potong jalan tuh. Nah, padahal yang saya lihat dari map itu harusnya ke kanan gitu kan, belok ke kiri. Saya udah gak enak nih kata saya gitu kan. Nah kalau di grup-grup ojol itu kan, kalau kita itu misalnya kita dapat orderan ke daerah rawan gitu kan, kita share location kayak gitu kan, istilahnya berbagi lokasi sama teman-teman biar dilihatin nih gitu, maksudnya takutnya ada apa-apa gitu kan, amit-amitnya gitu kan, begal atau kayak gimana gitu kan. Saya share ke teman, kata teman, awas hati-hati daerah situ agak rawan gitu kan. Oh ya udah kata saya. Nah si penumpangnya ini dia mas jangan lewat sini, lewat situ aja, kalau lewat sana jauh katanya muter. Oh ya udah lewat mana teh, soalnya kalau saya ngikutin map ini belok kanan, kita belok kiri aja mas katanya. Kayaknya saya ikutin tuh, belok kiri terus belok kanan itu masuk ke kayak semacam proyek gitu, maksudnya kayak semacam lingkungan proyek yang baru mau dibikin perumahan. Kalau kata dia sih mau dibikin perumahan gitu, maksudnya lewat perumahan aja kata dia. Pas saya masuk, ini bukan perumahan, ini baru mau dibikin perumahan gitu. Jadi akses jalannya pun masih kayak batu-batuan kayak gitu. Baru di peta lah ya. Iya. Masuk tuh, itu pas masuk udah pirasat gak enak gitu, maksudnya. Nyamat nih kayak gitu kan. Udah pas masuk, saya masih inget itu ada kayak tiang listrik, ada lampu jalan kayak gitu kan. Lampu jalan pertama masuk, sesudah lampu jalan itu gak lama kayak ada semacam dibilangnya bedeng atau gubuk kayak gitu ya. Bedeng atau gubuk kayak gitu, dua dari seng kayak gitu ya, dari seng dua. Terus abis bedeng itu ada tiang listrik lagi. Nah itu tuh tiang listrik lampu terakhir. Habis itu maju lagi dikit, ada kayak semacam gundukan tanah bundaran gitu kan. Nah
pas saya habis bedding itu kan ada tiang listrik tuh. Itu kan jadi kalau tiang listrik kan lampunya kayak gini kan. Dia nyorot lampunya ke bawah gitu kan. Nah, itu saya lihat tuh. Itu ada apa ya, sosok yang mungkin bisa dibilang kuntilanak gitu ya. Jadi apa namanya? Bajunya putih, dekil tanah kayak gitu. Dekil tanah. Terus rambutnya panjang, gak jelas deh. Gitu maksudnya. Itu di Bawah lampu itu pas. bawah lampu. Di bawah lampu persis. Astagfirullahaladzim kata saya gitu kan. Tapi lu tetap lewat gitu bang? Lewat. Itu maksudnya. Si penumpang diam aja. Saya juga nggak bilang lagi ke dia. Udah tuh, jadi kan kita lewatin terus masuk. Ada kayak semacam, jadi kalau kita bundaran kan kayak gini kan. Kayak gitu kan. Masuk bundaran, lurus. Di situ udah gak enak gitu maksudnya hati tuh. Gak enak amat hati. Nah itu tuh kesananya tuh udah gak ada lampu lagi, gelap, udah gak ada penerangan jalan sama sekali. Jalanan tuh jalanan batu kayak gitu kan. Udah saya maju, teh ini bener kata saya kesini. Dia diem aja, maju. Nah tiba-tiba kok jalan habis yang ada di depan tuh kayak rumput dilalang kayak gitu kan. Ada, memang benar ada jalan setapak kayak gitu kan, jalan setapak. Cuman saya liatin kok gak ada bekas motor, gak ada apa gitu kan. Itu bener-bener udah jalan stuck gitu, nggak ada Stuck. buat tembusan kemana gitu? Nggak ada. Jadi saya ngelihatnya udah kayak rumput-rumput, terus ada kayak jalan setapak, memang bener jalan setapak. Cuman bukan nggak ada apa bekas motor atau apa gitu kan. Iya. Akhirnya ada lewat sini ya kata dia, kata si penumpangnya. Oh, akhirnya dia ngomong juga tuh. Iya, pas di situ. Yang benar teh kata saya gitu kan. Kok saya senterin pakai lampu motor kayak gak ada jalan kata saya gitu kan. Udah akhirnya saya ikutin tuh kata dia. Saya ikutin, itu ketemunya pohon bambu, kebun bambu. Di depan tuh kebun bambu doang, gak ada jalan. Gak ada jalan apa-apa. Gak ada jalan teh kata saya gitu kan. Ada kok, kemarin saya lewat sini ada kata dia. Oh, dia sempat bilang gitu bang? Iya. Saya sempat berdebat tuh sama dia. Ya ini kelihatannya orang nggak ada apa-apa kok kata saya. Ada kok kemarin saya lewat sini. Kata dia. Udah tuh saya nggak hirauin dia tuh. Saya muter balik, langsung muter balik gitu kan. Saya muter balik. Nah, anehnya ketika saya muter balik itu harusnya kan yang ketemu duluan itu kayak semacam bundaran itu kan. Iya. Baru bedding atau gudang-gudang itu kan. Lampu ya. Tiang listrik itu kan. Nah ini enggak. Pas muter balik itu ketemu pertamanya tiang listrik dulu. Hah? Iya. Jadi apa ya? Kayak jalan di awal lagi aja. Tar. Ini kan lu udah di pojok nih bang ya? Iya. Udah di pojok nih. Udah di pojok. Terus lu putar balik. Tapi tiba-tiba lu udah ada di depan lagi. Iya. Di depan perumahan yang mau masuk itu. Iya. Wih. Jadi ketemunya. Jadi urutannya kan tiang listrik pertama, terus ada bedding 2, gudang 2, terus lampu tiang listrik lagi, baru bundaran itu kan. Iya. Baru bundaran. Kalau kita putar balik harusnya ketemunya bundaran dulu. Iya. Emang harusnya bundaran dulu. Bundaran dulu gitu kan. Ini bukan. Jadi kita ketemunya itu jadi tiang listrik dulu, bedeng lagi. Itu dan setiap kali saya ngelewat seperti itu ada sosok itu. Oh, sosok itu masih tetap ada? Masih tetap ada. Sorry bang, gua kebawa sama lu ya. Gua masih kepikiran ini. Lu di belakang, tiba-tiba lu putar balik, ada di depan lagi. Ada di depan lagi. Tapi lu lewatin lagi bang? Lewatin lagi. Dan itu bukan apa ya? Bukan sekali 2 kali. Itu berapa kali bang? Lu di situ? Nggak inget tuh berapa kalinya.
Itu sampai pas apa ya, selama perjalanan di situ gitu kan, itu udah buntu saya tuh, udah keringat panas dingin gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu, saya bisa sebisa saya gitu kan nyebut istighfar kayak gitu kan. Udah gitu sampai pas terakhir saya buntu lagi tuh Itu lagi di ujung kebun lagi. bambu itu, kayak semacam kebun bambu gitu. Nah, ini Bang. Tadi kan lu sempet bilang kalau lu tuh udah share live ya? Iya. Share live ke teman-teman yang ojol yang lain gitu. Heeh. Itu kan biasanya kalau share live itu kan kepantau ya Bang ya? Iya. Kita jalan kemana-mana itu Iya. kepantau. Iya. Itu temen lu ada ini nggak Bang yang mantau gitu? Itu udah jam berapa deh? Saya pas kejadian apa di lokasi itu bener-bener nggak ke HP, bener-bener nggak inget. Padahal handphone tuh selama perjalanan ada di holder, Ada di holder. Cuman memang pas di lokasi itu bener-bener nggak inget apa-apa, blank, bener-bener blank. Udah nggak, kita gimana sih dalam situasi istilahnya bingung gitu kan, kita mau kemana kok jalan ke sini ujungnya ke sini lagi gitu kan. Udah bingung tuh di satu titik saya udah bener-bener, jadi si penumpang itu selama pas masuk perjalanan ke situ dia ngoceh gak jelas tuh, jadi marah-marah gak jelas. Kata saya, teh tenang istighfar teh, kata saya gitu kan. Sampai akhirnya udah tuh saya buntu lagi, udah bingung tuh pikiran saya. Berhenti dulu waktu itu saya baca istighfar, kata saya lihat perhatiin gitu, maksudnya sekitar itu sekeliling tuh apa ya, kebun-kebun doang, nggak ada apa-apa, gelap semuanya. Nah, ini Bang. Kan di bawah tiang itu kan pas lu lewat itu kan lihat sosok itu kan. Nah, itu si penumpang lihat juga Bang? Enggak. Hah? Nggak lihat dia. Jadi yang lihat cuma lu sendiri gitu? Iya, Oh, pantas dia ekspresi dia biasa aja gitu ya? biasa aja. Malah marah-marah gitu? Iya, gitu kan. Dia kalau saya sesudah itu kan saya tanya, nggak ngelihat dia nggak ngelihat apa, cuman jadi kita berdua tuh dibikin linglung sama jalanannya gitu kan. Saya udah buntu tuh, dia ngoceh terus nggak jelas, kata saya udah bingung, kata saya ngelihat di sekitar gitu kan. Saya sadar gitu, maksudnya apa, wah apes saya nih, lagi apes gitu maksudnya, dalam hati lagi apes, saya dikerjain nih dalam hati. Si penumpang tuh ngoceh, mas gimana sih ini malah nyasar kayak gini gitu kan. Aduh, dalam hati saya gimana ini, kata saya. Itu saking saya kebawa emosi gitu, maksudnya saya refleks karena si penumpangnya ngoceh terus, saya tepuk pundaknya tuh, hampir mau jatuh tuh. Jadi posisi dia masih di atas motor, saya turun gitu kan, saking saya kebawa emosinya, saya tepuk pundaknya tuh, teh istighfar geran teh gitu, teh kita tuh nyasar, kata saya. Dia baru diam tuh, akhirnya dia baru sadar dari situ. Ini ada di mana, kata dia. Hah? Iya. Selama keliling-keliling perumahan yang belum jadi itu dia baru sadar? Dia baru sadar pas ketika saya tepuk pundaknya, baru sadar dia. Kata saya, kan teteh lah yang nyuruh lewat sini. Ini lewat mana sih, kata dia. Kata teteh lewat yang mau dibikin perumahan. Udah gitu, udah, kok gelap kayak gini, katanya. Iya teh, saya juga bingung, ini dari tadi kita gak keluar teh di jalan ini. Saya sebisa mungkin baca Al-Fatihah apa kayak gitu kan. Kata saya, Bismillah pokoknya, kata saya harus pulang, harus istilahnya inget ke anak waktu itu kondisinya. Inget ke anak, kata saya inget ke anak, kata saya gitu kan. Bismillah, kata saya, udah teh istighfar aja teh, kata saya. Itu pas di saat lu udah sadar sama penumpangnya, lu putar balik lagi ke depan? Balik lagi ke depan beberapa kali seperti itu. Akhirnya ada di satu sisi saya benar-benar emosi gitu kan, kayak emosi, saya turun pas tiang listrik itu, saya lempar pakai batu. Oh, si sosok itunya masih ada? Iya, ada saking emosinya gitu kan. Si penumpang nanya, ngelempar apa, kata dia.
Dia nggak ngeliat. Oh iya, si penumpang itu nggak lihat ya? Enggak lihat. Nah, akhirnya saya bismillah, saya jalan, kata saya. Jalan, itu kayak apa ya, jalanan tuh kayak jauh banget. Kata saya, kok gak nyampe-nyampe, kok jalanan kayak gini terus, kata saya. Ah, bismillah, kata saya. Alhamdulillah, sampai akhirnya keluar dari jalan itu. Setelah beberapa lama itu? Setelah beberapa lama itu. Oh, padahal pas kayak lu balik lagi ke depan itu sebentar ya bang? Sebentar. Tapi pas udah mulai sadar, itu berasa lama. Berasa lama banget, jauh banget. Itu padahal mungkin tafsiran saya tuh paling sekitar, saya masuk itu dari jarak ke bundaran, terus sesudah bundaran tuh paling sekitar 200-300 meter lah. Nggak begitu jauh. Nggak jauh ya? Nggak begitu jauh sebenarnya. Itu kan cuman nggak tahu kenapa jadi kayak gitu. Ketika pas saya udah berhasil keluar, saya baru ngeh tuh handphone. Jadi apa namanya, saya ngeliat gitu, maksudnya sepintas di WA anak-anak gitu kan. Kata saya, gimana, aman? Aman, kata saya gitu kan. Udah, saya jalan terus dari situ. Saya belum ngeh tuh sampai pas akhirnya apa namanya, nyampe ke lokasi dia. Oh akhirnya nyampe? Nyampe. Dan itu pas nyampe itu sekitar azan subuh. Wah, Iya, berapa jam berarti ya? Dari jam 11. 11 lu dapat dari perjalanan dari Bogor ya? Iya, dari jauh. Ke daerah Tangerang kalau nggak salah ya? Itu perbatasan Tangerang Bogor. Sampai jam 5 subuh bang? Iya, Wah, pas azan subuh nyampe rumah dia. Itu padahal kalau estimasi perjalanan lihat di Google Map gitu kan, itu paling sekitar sejam setengah atau 2 jam lah lamanya gitu kan. iya. Apalagi malam ya bang ya, pakai motor bisa lebih cepat lah ya. Bisa lebih cepat harusnya gitu kan. Itu paling lamanya 2 jam. Itu sampai rumahnya itu azan subuh. Azan subuh gitu kan. Azan subuh, dah tuh saya apa, biasa gitu maksudnya ngasih uang. Terus si penumpangnya, bang, mendingan istirahat dulu di sini, pulang pagi, kata dia. Kalau malam kayak gini ngeri, rawan, kata dia gitu kan. Kalau daerah sana itu kan memang terkenal rawan, terus jalur apa, kondisi jalan juga apa ya, berlubang kayak gitu kan, hancur. Udah gitu, enggak kak, saya pulang aja, ingat ke anak gitu kan, kata saya. Aduh, ingat ke anak, kata saya gitu. Akhirnya ya udahlah, saya pulang. Pas pulang itu ada kayak semacam warkop lah gitu maksudnya. Lapar, kata saya gitu kan. Akhirnya makan dulu tuh. Makan biasa gitu, makan. Terus ada satu pengunjung di warkop itu. Saya nanya, Pak, kalau misalnya mau ke arah jalan raya Serpong, enakan lewat sini apa lewat sana ya Pak? Emang sialnya dari mana? Saya dari Ciawi Pak, dapat penumpang tadi ke sini. Cuman tadi tuh sempet nyasar kayak di semacam perumahan kayak gitu. Perumahan yang mana katanya teh? Itu yang di sana. Oh itu mah ini katanya apa, proyek mangkrak, kata dia, kata warga sekitar gitu kan. Oh jadi perumahan itu tuh memang mangkrak bukan karena baru mau dibikin gitu? Iya, jadi memang nggak tahu kenapa itu tuh jadi memang proyek yang baru mau dibikin, cuman nggak diterusin apa gimana gitu, nggak tahu tuh. Jadi memang cuman jalan kayak gitu aja, nggak ada apa-apa. Ya akhirnya ngobrol lah sama si bapak pengunjung itu gitu kan, cerita gitu maksudnya dia. Di situ mah memang kayak gitu pada iseng, jangankan orang luar, istilahnya yang pribumi aja kadang suka diisengin, kata dia. Udah banyak kejadian Udah banyak berarti ya? kejadian di situ tuh jadinya gitu kan. Nah, pas jam, kata dia, mending istirahat dulu, nanti pulangnya bareng sama saya aja, kata dia, kata si pengunjung itu juga. Akhirnya udah tuh, udah saya makan, bayar biasa gitu kan.
Saya pulang lagi aja apa. Jadi saya ngikutin si pengunjung itu karena dia juga mau ke pasar katanya. Pasar. Akhirnya udah saya ikutin dia dari belakang. So, pas ketika saya masuk kayak sama kayak jalan tadi ke proyek itu. Pas saya masuk, gak lama kok kata saya ada bundaran ini, kata saya gitu kan. Lah, ini jalan yang tadi. Dan ternyata jalan itu ada. Oh jadi pas lu pulang bareng sama pengunjung yang ada di warkop itu, lu ngelewatin jalur itu lagi? Jalur itu lagi. Dan ada jalannya. Ada. Yang tadinya stuck pohon bambu gitu? Stak pohon bambu itu ada dan gak jauh. Tapi bingung gitu kan. Berhenti dulu, saya perhatiin gitu kan sekitar. Iya, ini jalan yang tadi. Lu bener-bener perhatiin jelas ke bang? Perhatiin jelas dari mulai si bundarannya itu, terus apa yang gedung 2 itu, bedeng itu, Lampu yang listrik gitu. lampu. Ternyata ada ya? Ada. Jalan itu ada, emang ada. Dan anak-anak gitu kan, teman-teman gitu kan yang saya share lokasiin itu, saya cerita gitu kan kejadian itu. Itu kata mereka tuh pas di Sherlock saya itu kondisinya muter-muter. Oh itu pas lu udah nyampe di Bogor gitu? Iya. Oh ternyata ada dari teman-teman ojol yang bener mantau gitu ya? Mantau. Dan itu memang kondisi map saya katanya muter-muter. Lu nyasar apa gimana kok itu muter-muter di situ? Map lu nggak jalan, jalannya cuma di situ aja. Lu apa ya? Mungkin lama juga kata anak-anak di situ. Memang harusnya dari jam 11 gitu kan, perkiraan lamanya istilahnya jam 1 atau jam 2 itu udah beres gitu kan kita. Itu enggak. Sampai pagi bang. Itu yang seharusnya Bang Tama jam 2 tuh udah di Bogor lagi mungkin jam 2 atau jam 1:30 mungkin ya. Iya. Itu pagi lu baru ada di Bogor lagi. Iya. Kondisinya gitu kan. Sesudah itu ya kata anak-anak gitu kan. Dilihat di serlavannya gitu kan, enggak. Kita jadi muter-muter ke situ. Padahal yang saya rasain itu apa ya? Gila deh pokoknya gitu kan maksudnya. Kita baru ngalamin pertama istilahnya kayak gitu. Istilahnya di satu kondisi kita udah bingung mau ngapain gitu kan, jalan nggak ada apa, dan ternyata pas kita lewat ada. Bisa sampai segitunya bang ya? Bisa sampai segitunya gitu kan. Gue yang masih belum masuk kepikiran gue nih pas di saat lu mau muter balik tapi tiba-tiba lu ada di depan lagi itu. Iya. Wah gila. Kalau kata orang itu benar-benar ngeri deh gitu maksudnya. Dari mulai sosok itu kita bingung dengan lokasinya gitu kan. Dan sosok itu juga ada terus. Yang si kuntilanak ini tuh ada terus. Bahkan ketika saya pulang pun ada. Masih ada dia. Pas pulang sama yang pengunjung warkop itu? Ada. Dia masih ada di situ, di bawah lampu itu. Wah, gokil. Itu apa ya? Mungkin kita lagi apes atau kayak gimana gitu ya, gak tahu. Iya. Gila sih itu yang pengalaman paling istilahnya ekstrim, paling mistis lah gitu maksudnya. Ini ada yang belum gue tanyain juga bang kalau nih. Jadi emang lu ngojeknya emang malam terus? Iya. Jadi memang dibalik gitu kan. Oh jamnya dibalik. Jamnya dibalik. Kita keluarnya sore, pulangnya pagi gitu, karena memang udah faktor kebiasaan juga sih. Gitu kan. Karena memang
biasaan kita keluarnya malam gitu kan. Sebenarnya apa sejak saat itu jadi apa ya, jadi pernah lah gitu maksudnya beberapa kali jadi lihat-lihat hal-hal kayak gitu kan, lihat-lihat penampakan kayak gitu. Jadi apa ya, jadi karena kita memang udah keseringan di malam gitu kan, jadi sebenarnya biasa aja gitu maksudnya lihat penampakan kayak gitu. Apalagi kalau misalnya malam kan kita gak pernah tahu gitu dapat penumpang ke arah mana gitu. Iya, kan. benar. Sering lihat penampakan kayak gitu, kayak yang apa, Apalagi Bogor yang masih banyak daerah pegunungannya. daerah pegunungannya gitu kan. Terus apa ya, kalau yang dekat rumah kan daerah puncak itu apa namanya, kayak kita ngirim-ngirim nganter-nganter ke Pila apa itu kan jalanannya kebanyakan kayak semacam kebun atau hutan pinus kayak gitu kan. Serem-serem lah gitu kan. Banyak kejadian yang istilahnya kadang ada gitu hal yang seperti ini yang tadinya kita apa, saya sempat berpikiran apa namanya, dibilang percaya enggak, dibilang enggak percaya pun enggak gitu kan. Cuman setelah kita ngalaminya sendiri, oh ternyata memang ada loh hal-hal seperti ini gitu maksudnya. Apa namanya, yang hidup di dunia ini tuh bukan cuma manusia doang gitu maksudnya, ada hal lain juga gitu kan. Dari yang awalnya lu nggak percaya hal seperti itu, jadi mau dibilang percaya tapi udah ngalamin Udah sendiri. ngalamin sendiri gitu kan. Tapi semenjak kejadian itu nih Bang, lu jadi sering, bukan sering ya maksudnya, nggak mau juga ketemu kayak begitu. Iya. Sering lihat tapi biasa aja gitu. Sering lihat gitu bahkan maksudnya, tapi mungkin hanya lihat-lihat selewat kayak gitu kan. Pernah tuh waktu itu, kalau itu di apa namanya, di daerah Pasir Angin yang daerah puncak kayak gitu. Pernah waktu itu, kalau itu sama penumpang yang lihat, penumpangnya pun lihat waktu itu. Jadi apa namanya, kalau di daerah puncak kan jalanan nanjak kayak gitu ya. Iya, puncak tau lah, nanjak terus. Pas tanjakan kayak gitu, di depan tuh kayak ada semacam pertigaan. Kata si mbaknya, Mas, nanti di pertigaan itu belok kiri. Udah, saya ngikutin belok kiri. Jadi di pas belok kiri itu ada gapura, kayak apa, gapura kemerdekaan kayak gitu, kayak semacam gapura kemerdekaan. Oh iya, gapura 17 Agustus itu ya Bang. Kayak semacam gapura 17 Agustus. Nah, pas gapura 17 Agustus itu di sampingnya kayak ada semacam kursi. Jadi kayak apa? Kursi kayak membuat orang-orang duduk nongkrong kayak gitu. Iya, biasanya kalau di gapura itu suka ada kursi yang buat nongkrong nyantai gitu ya Bang. Pas saya ini lewatin gapura, si penumpangnya bilang, Mas bentar, itu kayaknya adik saya dah, kata dia, di belakang. Mana teh, saya nggak lihat apa-apa, kata saya. Saya putar balik, ada Penumpangnya itu cewek. Oh cewek. Pas saya putar balik, ada Di gapura itu? di gapura itu ada yang duduk gitu, cuman dia ngadep ke belakang. Itu adiknya teh, jadi anak parubaya lah gitu maksudnya, masih kecil gitu maksudnya, paling umur 10 tahunan kayak gitu. Oh, masih kecil banget. Kecil banget gitu kan, masih kecil banget. Udah gitu, udah saya samperin. Itu pas saya samperin, itu pas nengok, itu gak ada mukanya Bang. Hah? Gak ada mukanya. Iya. Wah, jadi kan dia ngadep ke belakang nih. Pas kita samperin, dia nengok, itu nggak ada mukanya Bang. Terus itu penumpang lu yang cewek itu gimana Bang? Langsung ngecerit itu. Teriak dia? Langsung teriak saya itu. Langsung kabur saya. Langsung lu akhirnya cabutnya Bang? Langsung cabut sama penumpang itu. Padahal tadi dia lihatnya kayak adik dia. Kayak adiknya. Itu sekitaran jam berapa Bang?
Itu sebenarnya masih belum terlalu malam sih ya, sekitar jam 9 jam 10 sebenarnya. Cuman kalau memang daerah sana kan memang sepi gitu jam segitu kan. Oh, sepi ya. Iya. Dan dia tuh ngehnya itu katanya bajunya mirip sama adenya. Oh, Makanya dia minta putar balik. memang dia juga punya adik seumuran. Seumuran seperti itu. Itu pas saya kabur, langsung kabur, itu penumpangnya ngejerit, kabur. Udah saya kabur, langsung ke rumahnya itu. Ternyata adanya ada di rumah. Ada. Dan bajunya percis. Sama persis dengan yang dilihat. Yang dipakai tadi yang di Gapura. Iya. Sama persis. Berarti lu memang bener-bener diliatin sama penumpangnya itu ya. Itu bener rata bang. Jadi apa ya, kayak tembok aja, gak ada mukanya. Kulit gitu kan, kulit tangan kayak gini, gak ada muka, gak ada hidung, gak ada mata. Lihat kalau itu lihat jelas. Nyarinya lu nyampe nih di rumahnya nih bang. Terus Sampai di rumahnya. Terus ngeliat, memang bener adanya ada gitu. Bajunya mirip banget. Waktu itu bajunya kalau nggak salah hijau toska, kayak semacam hijau toska kayak gitu bajunya, warnanya. Ada adanya ternyata. lu itu balik lagi lo jalur situ gak bang? Nggak muter jadi akhirnya. Oh jadi muter jauh Jadi ya? muter jauh. Nah, cari aman lah gitu kan. Kalau gue juga kalau misalnya posisi itu udah, kalau enggak gue nginep gue bang di rumah dia, gue daripada harus balik lagi ke lewat Gapura itu sih bang. Iya. Cuman kan apa ya? Kita memang kita memang udah jadi ojek online gitu kan, apalagi kita keluar malam kayak gini kan memang udah resikonya gitulah istilahnya. Iya, Istilahnya kita resiko hidup di jalan kayak gitu kan. Apalagi yang istilahnya yang mistis, yang yang ya amit-amit kita ketemu istilahnya kayak semacam begal kayak gitu kan, gangster atau apa gitu kan, kita rawan lah gitu maksudnya. Ya cuman mau gimana lagi ya, udah risiko kita hidup di jalan gitu kan ya. Resiko lu bang karena mutusin ngojolnya malam hari ya. Iya. Oke bang Tama, gua masih apa ya? Agak blank juga nih gua karena lu yang pas cerita itu ngebalik itu pas komputer ada di situ lagi, terus ketemu sama penumpang juga ya. Masa bukan ketemu sosok itu sama penumpang itu sampai gila cerita lu bang. Gue sampai merinding. Oke. Bang Tama, terima kasih banyak udah mau berbagi cerita di Bunga Tidur. Oke, siap. Pesan gue sih bang, sehat-sehat jaga selalu. Ya amin. Badan ya, karena nariknya malam terus. Iya. Terima kasih buat kalian yang udah denger ceritanya Bang Tama. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.